politik itu sama dengan panjat pohon pinang, Pak. Kawan didorong ke atas nanti udah sampai tujuan, ditarik lagi ke bawah, ditarik lagi, diangkat-angkat, tarik lagi, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Sahabat Surya Nusantara TV yang terhormat dan berbahagia, seperti biasa kita kehadiran tamu-tamu istimewa dan luar biasa pada saat ini. Dan di samping saya, di depan saya sudah ada Bapak Mulgandri Kusnindra ya Pak ya. Betul ya Pak ya namanya? Betul Pak. Agak susah namanya, atau lebih familiar disebut Pak Indra. Pak Indra. Beliau adalah seorang tokoh pergerakan di Sumatera Barat, tokoh pergerakan PKR di Sumatera Barat. Lebih jauh nanti kita ngobrol, kita kulas apa sih yang terjadi di Sumatera Barat tentang PKR ya. Kebetulan beliau juga adalah ketua DPW PKR untuk Sumatera Barat ya Pak ya. Oke. Halo, apa kabar Pak? Sehat. Pak Indra kita aja ya. Iya, Pak Indra. Lebih gampang ya Pak. Iya, namanya agak sedikit. Artinya apa Pak? Namanya Pak? Kalau nama itu anak pertama dari bapak dulu perempuan, yang kedua minta laki-laki dapat perempuan, yang ketiga laki-laki dapat, namanya Andri, umur 2 tahun meninggal. Yang keempat minta laki-laki penggantinya nggak dapat. Yang kelima minta laki-laki penggantinya dapat, namanya Indra. Jadi Mulgandri itu moga-moga usiamu lanjut ganti Andri. Oh gitu, ada kepanjangannya. Ya. Kusnindra itu kudoakan untukmu selalu nandaku Indra. Jadi kehidupan saya adalah sebuah doa. Iya, luar biasa, nama yang penuh makna ya. Iya, sebuah harapan dari orang tua. Pak Indra, sebenarnya basic dari latar belakang yang dijalani ini apa sebenarnya? Atau tokoh pergerakan memang, atau memang pengusaha, atau seperti apa, bisa diberikan ke teman-teman Surya Nusantara TV dengan penjelasan. Ya. Kalau saya Pak, kalau ditanyakan profesi, saya menyesuaikan keadaan. Ketika saya berada dengan pengusaha, saya seorang pengusaha. Gitu. Ketika saya berada dengan seorang petani, saya juga petani. Petani juga. Saya adalah ketua pendamping kelompok tani di UB di Sumatera Barat. Sumatera Barat atau Sumatera Barat. Ketua komunikasinya dari Dinas Sosial. Kalau sebagai sopir, saya juga sopir truk Pak. Oh, sopir truk. Saya sopir truk dari Lampung ke Jakarta. Ya, gitu. Ya bawa barang sendiri. Banyak sendiri ya. Ya. Jadi saya, karena jiwa saya itu memang dari dulunya di tengah-tengah masyarakat itu memasyarakat. Sampai saat sekarang kalau Bapak tanya jabatan saya paling terendah. Apa itu jabatan paling terendah? Saya seorang linmas Pak. Linmas? Hansip. Kalau ada pesta atau segala macam saya jaga. Gitu. Apalagi pakai seragam. Pakai seragam Pak. Jadi terkadang orang yang tidak mengetahui itu, ketika dia berkunjung ke rumah, hari biasa saya pakai hansip. Ketika dia berkunjung ke rumah, dilihatnya di rumah saya itu kok foto saya pakai safari, kok foto saya pakai jas. Mereka nanya, siapa saya sebenarnya? Kemudian saya jawab, tanyanya sebagai porsi apa? Iya. Sebagai apa? Apa konteksnya? Tanya ini, jabatannya ini kan? Iya. Jadi yang menarik ini Pak, yang mana tadi jenengan Bapak bilang jenengan seorang petani ya. Gitu. Kalau dari posturnya itu nggak percaya itu Pak, kalau petani kan gitu. Artinya petani sebagai apa? Artinya apa sih yang dilakukan di teman-teman Sumatera Barat, khususnya untuk kontribusi di pertanian sendiri? Kalau petani itu Pak, mungkin saya dari bawah. Saya pulang kampung dulu pada tahun 2005 Pak. 2005. Sebelumnya saya merantau, ada di Padang, ada di Lampung juga. Jadi pas saya waktu pulang itu beberapa bulan saya di rumah, saya kedatangan tamu tetangga depan rumah. Dia minjam uang 20.000. Dia minjam uang 20.000, sekarang orangnya sudah meninggal. Saya tanya, untuk apa? Untuk beli beras. Jadi sawah gimana? Kemudian dia nangis. Dia nangis, sudah 5 tahun Indra, kita nggak pernah ngambil panen hasil padi. 1 genggam pun nggak ada. Kenapa? Tikus. Habis sama tikus. Udah berapa tahun? 5 tahun. Jadi apa tindakan dari pemerintah daerah atau dari perangkat desa, dari kepala desa?
udah dipanggil untuk berburu Penyuluhan. tikus itu, bukan berburu tikus, Oh, belum tikus. tapi nggak ada yang datang. Nah, saya mikir di rumah, Ini tikusnya yang nggak datang atau penyuluhnya nggak penyuluhnya yang nggak Oh, datang. penyuluhnya Kalau nggak tikus ini malah lebih banyak. Tak pikir penyuluh datang, tikusnya nggak datang kayak gitu. Nah, jadi sore itu Pak, batin saya menangis. Sawah begitu lebarnya di meninjau itu, sampai Bung Hatta bilang ada pantunnya, meninjau padi lah masak, batang kape betimbul jalan. Artinya Meninjau itu padi udah masak, udah Meninjau itu ya? udah kuning. oh, kuning, Padi kuning. Meninjau itu ya, kuning. batang kapuk kiri kanan jalan. Kan seperti itu. Jadi kok selebar itu kok sawah nggak ada yang pulang? Saya datang ke kepala desanya, saya tanya. Kebetulan dia adalah beliau kakak saya. Udah, kenapa ini udah? Saya masih ingat waktu kecil udah. Kita masih kecil dulu buru manci, dulu buru tikus. Buru tikus itu kalau situ manci. Kita rame-rame, selesai urusan. Dia jawab, saya udah memanggil, tapi nggak ada yang datang. Timbul inspirasi. Dalam keadaan seperti itu, kita mengerti, prihatin bagaimana keadaan. Jangankan dibawa untuk gotong royong, untuk jalan pun mereka udah nggak, ini susah. Iya, iya. Jadi hari Jumat itu Pak, saya datangin sekolah, saya datangin SD, saya datangin SMP. Tolong diumumkan hari Minggu kita goro berburu tikus. Anak sekolah cuma bawa tongkat satu. Dengan becak motor itu saya keliling kampung bawa mic. Diumumkan hari Minggu kita mau berburu tikus. Bapak-bapak nggak usah bawa apa-apa, cuma menghadiri aja. Yang muda-muda bawa cangkul. Jadi karena wilayah itu tempat berburu itu dari sawah agak jauh, ada 0,5 kilo. Nunggu di pinggir jalan, akan dijemput dengan becak, akan dijemput dengan mobil. Jadi dia dijemput diantar gitu. Kalau mereka dijemput dan diantar, mulai Sabtu Minggu kita umumkan, hari Minggu ramai Pak. Ramai ya. Ramai. Karena disebut tadi. Dijemput. Jadi memang ada pro dan kontra. Ada yang bilang kalau diburu tikus ini tambah ganas dia. Ya, tambah banyak. Ya. Tapi kalau prinsip saya, kalau udah mati apa yang mau ganas lagi, kan seperti itu. Jadi saya tidak memikirkan itu, saya hanya memikirkan masyarakat saya. Insya Allah Pak, 5 kali berburu tikus, itu udah reda tikusnya. Orang takut untuk turun ke sawah. Jadi saya yang pertama turun ke sawah dulu Ya, Pak. wujud keprihatinan tadi Ya. berarti kan keprihatinan dari kondisi masyarakat, Bapak terpanggil Ya untuk terpanggil. Nah, apa yang dilakukan setelah itu Pak? Setelah itu yang lebih mengenal lagi setelah di samping memburu tikus tadi. Nah, setelah saya berburu tikus itu, karena keinginan saya dilihat oleh kepala desa itu, saya memahami, kemudian saya orangnya sosialnya begitu, saya diajak untuk membina kelompok. Nah, saya bina kelompok Tani, kelompok usaha bersama. Saya bina kelompok usaha bersama, semakin lama semakin maju. Jadi semakin lama bergaul dengan kelompok, bergaul dengan petani itu bukan suatu tanggung jawab, tapi udah hobi bagi saya. Sudah, jadi sebuah kebiasaan Udah karena kebiasaan. sudah berkali-kali kebiasaan. Jadi diminta dimanapun saya, diminta kemanapun sampai ke Lampung pembinaan kelompok tani, saya ikut, saya turun, walaupun itu dengan biaya pribadi. Iya. Satu keuntungan yang saya dapat, ilmu saya nambah. Iya. Saya mengerti tentang ilmu cabai, saya mengerti dengan peternakan, saya mengerti dengan apa saja. Yang paling banyak apa Pak di sana? Yang paling tanaman yang paling bagus di sana apa sebenarnya? Padi Pak. Padi. Ya? Padi. Padi. Ya? Padi sama perikanan di sana. Kalau di Kabupaten Agam di Meninjau itu perikanan, ikan. Ya, itu secara umum ya. Iya. Nah, terus gini Pak, kita bergeser ke sini. Kenapa sih dengar-dengar Bapak langsung jadi PDPW itu kan yang melatar belakang tertarik itu apa? Langsung jadi DPW PKN ya, untuk Sumatera Barat ini. Karena angin apa gitu? Iya. Sebetulnya saya orang yang nggak pernah berpolitik Pak. Saya anti berpolitik. Bukan saya terpengaruh oleh omongan orang politik kejam segala macam itu enggak. Tidak, saya tidak pengaruh seperti itu. Berarti belum pernah ikut partai politik? Belum. Baru kali ini ya? Baru kali. Tapi kalau untuk dicalonkan di DPR provinsi, pernah diusung oleh salah satu partai. Oh, gitu. Tapi tidak masuk di partai itu? Tidak masuk di partai itu. Karena mungkin pandangan, ya mungkin saya orang awam, orang kampung, mungkin pandangan berbeda-beda. Terkadang kita menilai positif itu karena kita mengetahui. Tetapi kalau kita tidak mengetahui, kita memandang negatif. Jadi kalau saya melihat selama ini mungkin apa salah, apa benar saya nggak tahu. Politik itu sama dengan panjat pohon pinang Pak.
Kawan didorong ke atas nanti udah sampai tujuan ditarik lagi ke bawah, ditarik lagi, diangkat-angkat, tarik lagi, seperti itu. Tapi setelah saya mendalami, saya di organisasi-organisasi di kemasyarakatan ini, termasuk pertanian tadi. Pertanian, terutama di pertanian. Di pertanian ini saya kewalahan sewaktu saya mewujudkan program-program saya yang harus berhadapan dengan pihak-pihak eksekutif ataupun legislatif. Di situ saya sangat merasakan kalau saya kurang dekat. Karena tidak ada sebuah power di situ. Power di situ kita membuat tidak sebuah kebijakan. Iya, kita tidak punya link. Karena kenapa? Kita tidak menyalahkan mereka yang duduk di atas. Yang diutamakan mereka, otomatis saya pendukung mereka, simpatisan mereka. Suatu bentuk dari balas budi, boleh dibilang seperti itu. Iya. Mungkin kita diperhatikan, cuman di nomor urutnya kan udah berbeda, iya. Bukan terdepan lagi, seperti itu. Jadi saya berpikir suatu itu. Nah, dalam keadaan seperti itu, ada yang nelfon saya, teman juga. Dia telepon saya, Pak Indra, ini ada partai baru. Saya jawab, saya kalau partai ini nggak minat sama sekali. Pertama gitu saya jawab. Karena saya mengetahui bagaimana, walaupun saya bukan orang politik, saya mengetahui perjalanan politik. Saya bisa membaca, walaupun saya orang awam. Tapi bagaimana keadaan partai itu? Saya tanya, bergeraknya di bidang apa? Kan seperti itu. Oh, kalau kita, partai kita berbeda dengan yang lain, Pak. Berbedanya bagaimana? Saya tanya. Kemudian dia bilang, partai kita ini bedanya ingin merubah kebiasaan yang tidak baik. Contoh kata dia, mungkin kalau partai lain kita tidak menyebutkan partai siapapun, tapi rata-rata di atas rata-rata itu partai itu semua mengandalkan keuangan mereka, finansial. Terkenal partai itu adalah orang duit banyak. Tapi di sini mereka mengatakan kita di sini tidak dididik untuk manja. Bukan uang nggak ada, Itu terbukti setelah saya datang deklarasi. Kalau uang mungkin untuk nomor 1 mungkin nggak ada lawannya kalau uang. Ini setelah saya mengetahui. Tapi di sini diajari cara militansi. Bagaimana melakukan sesuatu itu tanpa upah. Saya ingat sewaktu saya kecil, mungkin saya nakal. Kalau saya disuruh orang tua saya ke warung, dikasih duit. Ketika nggak dikasih duit, saya malas. Nggak mau ya? Nggak mau. Nah, di situ saya bedakan. Berarti salah satu program dari partai ini merubah kebiasaan yang tidak bagus. Nah, kenapa? Selama ini saya menilai dan melihat segala sesuatu yang dimulai dengan uang tetap akan diukur dengan uang. Tetapi segala sesuatu yang dimulai dengan jasa baik akan berakhir baik. Saya masih ingat kata-kata dari Pak Buya Hamka, menanam padi di ilalang, padi tak akan tumbuh. Tapi menanam ilalang di dalam padi tak akan mati. Kan seperti itu, kalau nggak salah saya. Arti kata di sini menanamkan sebuah kebaikan, pasti akan tumbuh. Walaupun sekalipun di dalam ilalang, tapi dia akan tetap tumbuh di dalam suatu kejadian. Jadi artinya di sini satu poin saya nilai, ingin merubah. Ini arahnya mengajarkan orang tidak korupsi. Nah, secara bahasa modernnya. Karena kenapa? Tidak dididik dengan hal seperti itu. Dengan sebuah kemewahan gitu ya. Dengan gotong royong dididik. Iya. Secara garis besarnya, Pak, misal istilah sekarang adalah kursi. Kalau saya ingin kursi, saya beli dengan uang yang banyak, yang tidak sesuai dengan gaji tiap bulan. Otomatis kalau saya duduk mengembalikan. Yang pertama yang saya pikirkan bukan simpatisan, Pak. Iya. Mungkin kalau pertama saya pikir dulu, bang mana ini yang mau terima SK saya. Iya. Jadi bagaimana mengembalikan tadi kan modal tadi kan, mengembalikan modal. Itu satu gambaran kecil. Setelah saya dalami PKR ini, memang betul-betul mengarah kepada kerakyatan. Dia memikirkan. Beda yang kedua, biasanya kita kalau mau calon jadi legislatif atau eksekutif, pasti ada kontrak politik kita dengan partai. Itu udah biasa. Tapi kok di sini beda? Dengan partai tidak ada kontrak politik. Tidak ada kontrak politik. Terus kontrak politiknya dengan rakyat. Nah, ini yang saya tertarik. Kamu benar mau jadi caleg? Mau. Apa yang bisa kamu perbuat untuk masyarakat kamu? Tanda tangan nih. Bukan dengan partai. Nah, ini yang saya baru pertama kali nemukan. Baru pertama kali. Jadi
setelah saya mengetahui semua program-program dari partai ini, yang biasanya selama ini orang berbicara dengan partai, taruhlah saya seorang ketua DPW, pasti mewah, dapat mobil mewah segala macam. Tapi setelah saya mengetahui program itu, kok takut saya untuk berbicara arah ke sana. Iya. Karena kenapa? Mau saya beli program itu sebetulnya. Kan seharusnya kan saya yang bayar. Keuntungannya untuk karena program kan. Iya, program. Berarti saya bilang PKR memang melahirkan suatu program yang betul-betul ke ekonomi kerakyatan. Jadi saya malu. Jadi ketika anggota-anggota DPD, wajar saya tidak menyalahkan mereka karena mereka udah terbiasa seperti itu. Dia menanyakan akomodasi segala macam dari partai. Saya bilang, kalau kamu mengetahui, malu kamu untuk berbicara. Kalau awalnya saya seperti itu memang berani saya meminta untuk mengajukan, pasti diterima, pasti. Saya yakin pasti diterima, karena saya tahu betul bagaimana finansialnya partai PKR ini. Tapi di sini nggak menerima untuk mengungkapkan lagi, karena kita udah tahu begini. Dan saya udah datang langsung, saya berbicara setiap malam dengan ketua umumnya, betul-betul merakyat. Sharingnya kena. Gitu. Udah kena. Ini Pak, merubah sesuatu kebiasaan yang sudah dilakukan terus-menerus, apalagi oleh para pelaku politisi ya, kita sebutnya politisi. Nah, tentu saja kan tantangannya kan luar biasa. Nah, selama Bapak ini berarti 1 bulan 2 bulan ya? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Itu gimana respon dari teman-teman ketika Bapak ungkapkan itu sampai saat ini Bapak ada di Jawa ini, Iya. Jawa. Terus nanti pulang tentu saja bawa oleh tentang apa sih yang memang harus dilakukan. Artinya kan respon dari teman-teman di daerah ketika Bapak ada di sini itu bagaimana? Kalau oleh-oleh mungkin akan saya bawa pulang, mungkin tidak berbentuk barang. Iya. Oleh-oleh yang akan saya pulang adalah apa yang saya ketahui di sini. Betul. Saya akan turun, saya udah janji dengan DPD maupun DPC. Saya akan turun. Terbentuk DPC sudah ya Pak? Sudah, DPC sudah ada sebagian yang terbentuk, DPD kita sudah terbentuk semua. Mereka menunggu saya. Ada berapa Pak di Sumatera Barat? 17 DPD berarti sudah terbentuk. Tinggal bagaimana untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, ya. Tugas pertama saya yang pertama menanamkan militansi. Saya akan merubah. Janganlah kita rubah. Janganlah kita memikirkan yang untuk hari ini, tapi pikirkanlah untuk hari esok. Nah, kita tidak menyalahkan kalau mereka berbicara finansial karena keadaan seperti ini. Tapi kalau masih bisa mengusahakan sendiri, usahakanlah sendiri. Tapi kalau tidak, kita juga tidak akan tinggal diam. Tapi percayalah, program dari PKR ini luar biasa, memang luar biasa. Nanti mereka akan merasakan, nanti mereka akan mengetahui setelah saya datang. Saya akan pernah. Saya ingin mereka itu nanya ke saya, bagaimana Bapak di sana? Apa yang Bapak dapat, bagaimana PKR ini, bagaimana ketua umumnya, pasti tokoh ditanya. Di DPD sendiri yang sudah terbentuk di 17 kabupaten ya, itu KSB atau sudah 9 memenuhi struktur yang sudah memang ada ditentukan di pusat? Ada yang sudah memenuhi struktur, ada yang 50%. Kalau KSB lebih KSB. Langkah ke SKT ke Spambol juga lagi dalam pengurusan. Proses, ya? Sudah proses. Siap. Itu semua Pak saya bangun secara perlahan militansi. Betul. Setelah pengukuhan hari pertama di provinsi, besok saya langsung turun. Saya langsung sentuh ke masyarakat. Saya akan sampaikan. Jangan sampai berpandangan lain tentang partai ini. Kita sama-sama punya cita-cita, sama-sama punya keinginan. Mereka pengen yang terbaik, saya juga pengen yang terbaik. Mungkin porsinya beda-beda. Mereka punya tanggung jawab, saya juga punya tanggung jawab. Tapi yang namanya suatu kebaikan itu Pak, berawal dari nawa itu kita. Semua pasti pengen punya nawa itu yang baik. Tidak ada yang tidak. Jadi dari DPD saya sekarang Pak, saya patut terima kasihkan kepada DPD saya. Itu sudah terbangun militansi. Mulai nular ya. Mulai nular. Tidak ada satupun yang menanyakan sekarang bagaimana akomodasi partai. Bagaimana ini itu. Saya bilang, kalau kamu mau ada. Tapi setelah kamu terima, mengetahui nanti program dan visi dan misinya apa nggak malu? Saya gituin. Ya nggak apa-apa Pak, nanti aja Pak, Bapak pulang
Kami tunggu ceritain ke kami semua. Iya. Kami pulang ceritain. Ya kan mereka kan bisa berpikiran seperti itu. Kok saya ikut? Kok saya turun? Yang sebelumnya tidak pernah ikut ke Iya. partai politik. Tidak pernah ikut. Ya. Jadi kalau saya salah berarti bodoh saya. Iya. Kalau dia nggak mau mengikuti saya berarti kan saya bodoh. Oh gitu ya. Nah, tapi kalau dia ngikutin saya berarti sama-sama pintar. Betul, Nah, karena ngikuti ya. Karena ngikuti. Nah, begitu. Boleh nih, boleh. Ya saya kan nggak mau juga dibilang bodoh. Pak bodoh Pak Indra itu ikut-ikutan aja kan. Ikutan aja. Jadi di sebuah pemahaman terus ditularkan ke orang lain kan gitu. Iya. Nah, DPC terbentuk di hampir semua kabupaten atau masih dalam proses separuh sudah ada? Oh, separuh sudah mencapai separuh. Sudah mencapai separuh, Pak. Nanti berarti secara administrasi juga segera terselesaikan ya. Iya. Kan SKT kan secara administrasi karena itu sebagai tadi syarat untuk memang ke Kemenkumham kan gitu. Iya. Jadi saya pengen betul, Pak. Saya pulang dari sini akan turun ke DPD langsung ke DPC. Saya udah himbau kepada anggota-anggota saya semampu semaksimal mungkin saya akan tempatkan anggota-anggota saya, anggota-anggota pekerja saya harus menempati posisi legislatif atau eksekutif. Saya akan targetkan di suatu daerah minimal 30%. 30%. Dengan satu tujuan, mereka betul-betul mewakili rakyat. Bukan saya menyalahkannya sekarang, Pak, tapi saya terkadang miris, Pak. Terkadang sakit hati juga, Pak. Tapi mau teriak apa? Terkadang sewaktu rakyat kita mau menyampaikan inspirasi mereka, inspirasi kan suara. Apa yang dirasakan mereka? Oh tidak suka begini, oh tidak sedang dengan keadaan begini. Kemudian disampaikan dengan cara demo. Demo itu kan bukan suatu kejelekan. Iya. Demo itu artinya kan untuk menyampaikan inspirasi mereka. Menyampaikan sebuah keinginan. Keinginan mereka, apa yang dia Caranya inginkan. di jalan. Iya, di jalan. Kadang dia ke kantor. Oh gitu. Tapi yang lebih mirisnya, Pak, ketika dia pergi ke suatu kantor atau perwakilan mereka, dia dihadapkan dengan polisi, dia dihadapkan dengan Satpol PP, dia dihadapkan dengan kawat berduri. Padahal yang memilih mereka kan masyarakat ini. Iya. Padahal yang memilih mereka masyarakat ini. Saya pesan kepada anggota saya, kepada DPD, jika kamu nanti duduk di DPR, di wakil rakyat, kalau kamu tidak mau menemui masyarakat, tidak mau menemui masyarakat inspirasi ini, saya cabut, saya berhentikan, saya angkat. Bukalah mereka, karena suara mereka mewakili semua suara masyarakat. Karena kamu tidak mungkin akan datang setiap hari ke lapangan. Mengejawantahkan arti wakil rakyat yang sesungguhnya ya. Iya. Jangan mewakili mobilnya saja ya, sama Bukan. rumahnya Ya, mau kaya udah diwakili, Iya. mau mobil udah diwakili. Iya. Sebetulnya kan kita di dewan itu, Pak, kalau saya jadi dewan, misal, cuma sampai saat sekarang belum ada keinginan. Saya akan menempatkan diri saya sebagai budak, bukan sebagai bos. Karena saya mau wakili mereka. Iya. Mereka gaji saya untuk duduk, wakili kami bekerja. Jadi bukan kita yang bos, tapi rakyat yang bos. Iya. Itu kalau prinsip saya. Jadi saya akan tanam nanti ke anggota saya. Jika duduk di DPR, kamu bukanlah satu pejabat. Ada Kamu sebuah bekerja. target, Pak. Ada sebuah target untuk pemenuhan sampai tingkat desa sampai kapan? Ini bulan November. Harus, Pak. Harus. Sudah target 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Pokoknya pertengahan Desember semua udah selesai sampai ke DPRD, sampai ke ranting. Sampai ranting. Ah. Luar biasa. Jadi saya akan turun langsung ke lapangan, langsung ke daerah. Karena saya udah melihat rugi kalau Sumatera Barat tidak saya gini kan. Iya. Nah, saya akan hitamkan Sumatera Barat. Oh, hitamkan Sumatera Barat. Sudah ikut-ikutan Jawa Iya, ya. hitamkan Sumatera Barat. Hitamkan Nah. Sumatera Barat ya. Itu ya jargonnya. Hitamkan Sumatera Iya, Barat. tapi bukan hitam polos, Pak. Karena bendera Sumatera Barat itu ada 3 warna. Oh gitu. Nah, Apa itu, Pak? merah, kuning, Ah. hitam. Oh, merah kuning hitam. Iya, itu merupakan lambang suatu bendera di Sumatera Barat. Oh, Bendera ada hitamnya ya? namanya Marawa. Manawa. Ah, Oh, iya. bendera Itu adat. asli. Asli dari dulu. Asli dulu ya. Setiap ada acara adat ada itu. Oh, adatnya ya. Ah. Bendera adatnya Bendera adat. merah, putih. Merah, kuning, Oh, hitam. merah kuning hitam. Ah, Jadi memang sekarang hitamkan Sumatera Barat berarti kan nggak ada salahnya ada unsur hitamnya. Ada unsur hitamnya. Sudah ada sejarah di situ. Iya. Melengkapi warna yang ada sekarang. Melengkapi warna yang ada sekarang. Terus ada target untuk DPR RI itu berapa untuk Sumatera Barat?
Kalau Sumatera Barat untuk DPR RI Pak sampai sekarang Pak, Sudah ada calon-calonnya yang dibidik. oh, sudah ada. Kalau untuk posisi di Sumatera Barat, saya banggakan Sumatera Barat Pak. Itu untuk di DPR RI sampai saat sekarang masih banyak yang duduk. Gitu. Malah di kecamatan saya aja berdua yang duduk di DPR RI. Jadi kalau target istilahnya, kalau targetnya seperti yang diterapkan untuk ini, keburu sama saya. Iya. Keburu. Siap ya dengan Siap. tantangan Siap. di PKRI dengan cara militansi, dengan konsep gotong royong, ini disanggup ya Pak ya. Sanggup. Karena kenapa? Karena kita tidak dinilai dengan uang di sini. Iya. Kita Ada dinilai dengan sebuah perbuatan. perjalanan yang memang harus kita lalui saat ini untuk kebahagiaan untuk masyarakat besok kan gitu. Iya, saya banyak belajar dari pidatonya Pak Ketua Umum Pak. Sangat belajar. Dia mengajarkan militansi. Selama saya bergaul dengan beliau di sini, ngomong dengan beliau di sini, saya banyak mendapatkan pelajaran dari beliau. Dan hal baru ya. Hal baru saya tersentuh. Karena kenapa? Ya kalau masalah uang saya nggak ragukan lagi kalau beliau. Mungkin boleh dibilang, ya mulai bilang. Nggak mungkin dia nggak bisa ngasihkan segala kemewahan untuk DPD DPR-nya mungkin, tapi salah didik nanti mereka. Betul. Untuk Sumatera Barat sendiri, tadi jenengan sentral di situ, terus punya sebuah skema yang memang sudah jenengan buat kan gitu. Kan pasti ya namanya sebuah rencana. Iya. Rencana itu kan pasti ada berhasil dan tidak. Ketika ini berhasil dan tidak, terutama yang tidak, ada nggak plan B-nya gitu? Ada skema strategi yang lain untuk membuat hitam Sumatera Barat? Kalau strateginya Pak, kemenangan itu ada yang bisa kita capai secara spontan, ada yang secara bertahap. Ketika kita gagal di satu pihak, itu bukanlah untuk memetakan semangat. Kemenangan yang di suatu tempat akan menyadarkan, akan membantu kekalahan kita di suatu tempat itu. Jadi kalau strategi seperti itu, yang penting tanamkan militansi. Karena saya seorang pembina kelompok, saya tidak terfokus dengan partai. Karena partai kita bergerak di ekonomi kerakyatan, saya akan turun di ekonomi kerakyatan. Saya hobi saya di ekonomi kerakyatan. Memang sudah terdidik di situ ya. Iya, memang memang. di masyarakat sudah lama bergerak, memang saat ini nemu yang pas. Iya, jadi ada Nemu wadah sinkronnya. yang pas, iya. Ada sinkronnya. Iya. Jadi sama cita-cita saya dengan apa yang pernah dicantumkan oleh Bapak Ketua Umum kita. Saya sangat banyak belajar dengan beliau. Hal yang baru, satu hal yang baru. Orang udah pada pulang, saya sampai sekarang masih di sini Pak. Udah berapa hari nih Pak tadi? Udah 1 minggu. 1 minggu ya. 1 minggu. 1 minggu cukup ya bekalnya untuk nanti disampaikan ke teman-teman. Alhamdulillah lebih dari cukup. Oh, Lebih dari cukup. Luar biasa. Orang udah pada pulang habis deklarasi, saya masih di sini. Masih di sini. Masih ke rumah Pak Ketua Umum setiap Iya, hari. pasti. Sangat Iya. sambutan yang luar biasa dari Pak Ketua. Sangat merakyat dan semuanya dipandang sama. Iya. Memang dari rakyat. Karena gak ada tokohnya kan di sini Iya. memang di PKR ini kan memang semuanya murni dari bawah, teman-teman bergerak kan. Gitu. Iya, merasakan dari bawah semua. Pak Indra, apa yang mau disampaikan ke teman-teman pemirsa untuk terutama di Sumatera Barat sih untuk ayo bergabung di PKR? Mungkin kalau yang perlu saya sampaikan untuk terus teman-teman di Sumatera Barat, untuk teman-teman arti kata yang udah Iya. bergabung dengan PKR. Kalau PKR betul-betul mengajarkan kita tentang militansi, betul-betul mengajarkan kita tentang pengabdian, suatu kerja yang tidak menilai dengan upah, tapi bekerjalah, di situ akan ada nilainya. Seperti itu yang saya ajarkan. Kemudian mengajarkan bagaimana kita merasakan hati rakyat, karena kita betul-betul diajarkan merakyat, bukan menjadi wakil rakyat lebih dulu. Di sini di PKR diajarkan kita sebagai rakyat, Sebagai rakyat. sebelum menjadi wakil rakyat. Ya. Nah, jadi dia akan merasakan seperti itu. Janganlah terpengaruh juga dengan istilahnya, apalagi sekarang ini saat ini istilahnya mau mencapai 2024, Iya. banyak tumbuh ini itu banyak tumbuh. Janganlah kita terpengaruh oleh menilai dengan finansial, dengan uang. Semuanya pasti banyak uang, Tapi apakah nilai suatu pekerjaan kita itu dinilai seperti itu dengan uang? Boleh, nggak apa-apa, karena dituntut oleh kebutuhan. Tapi hati nurani kita menerima. Nah, contoh sekarang, seperti untuk masyarakat kita pada umumnya. Masyarakat kita selama ini dalam memilih wakil-wakil mereka dalam pertemuan, mereka kan tidak mengetahui tokoh.
Yang dia ketahui bagaimana cara lobby dari tim sukses itu ke bawah. Kan seperti itu. Mereka tidak mengetahui. Dikatakan begini, dikatakan gitu. Tapi dia kan enggak. Sebagian mereka yang penting kan yang ini. One viral. Nah, ketika terjadi apa yang diinginkan mereka tidak terlaksana atau apa yang diinginkan dia tidak dia dapat, di situ penyesalan timbul. Hanya gara-gara uang satu amplop yang isinya mungkin 1 lembar atau 2 lembar. Tapi mereka merasakan kemudiannya kan 5 tahun. Iya, 5 tahun ke depan. 5 tahun. Apa artinya penyesalan tidak ada gunanya? Kan nggak ada artinya juga. Jadi saya pengen Pak, saya kemana-mana sudah sering melihat yang namanya money politik. Money politik. Saya paling nggak suka istilahnya. Kita kan bisa ngitung Pak. Untuk menjadi suatu calon atau menjadi suatu eksekutif atau legislatif itu memakan duit sangatlah banyak. Terkadang tidak di luar kemampuan kita. Kan saya dulu pernah hampir menjadi calon Pak. Hampir mencalon dulu. Ada sesuatu tokoh yang minta saya dulu. Saya tanya angka-angkanya, untuk eksekutif aja ngabisin 10 miliar. Saya hitung-hitung gaji saya selama 5 tahun itu nggak sampai segitu. Ya. Nah, pas duduk nanti otomatis yang saya panggil otomatis kepala bank daerah dulu untuk bayar utang. Kalau duduk, kalau nggak duduk stres gitu. Iya, luar biasa Pak Indra. Sebuah perjalanan menurut Bapak yang sampai masuk ke PKR ini, terus saat ini kita dengan Bapak seminggu di sini, itu kan sebuah rangkaian perjalanan yang mungkin belum Bapak pernah bayangkan sebelumnya ya, artinya apa yang terjadi di sini dan sebenarnya apa sih yang mendalam itu. Dan Bapak sampai saat ini masih mau bergabung, artinya kan semangat itu kan juga masih ada kan. Dan komitmen terutama ya, komitmen tentang untuk mengembangkan PKR ini di Sumatera Barat. Gitu Pak Indra, terima kasih ya sudah mampir di podcast Merah Putih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi teman-teman sana di Sumatera mungkin segera merindukan Bapak untuk pulang gitu kan. Mereka udah pada nelpon, kami menunggu Bapak. Ingin tahu lebih tentang PKR, tentang apa sih PKR kan gitu. Iya, betul. Gitu, terima kasih waktunya. Pemirsa Surya Nusantara TV yang saya hormati dan banggakan, tadi sudah kita kupas dan kita ulas tentang Bapak siapa? Mulgandri. Bapak Mulgandri Kusnindra. Nah, Ketua DPW PKR Sumatera Barat. Jadi beliau menceritakan tentang ketertarikan tentang PKR sendiri sampai bergabung ya Pak ya. Oke, gitu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dan salam Surya Nusantara.